Tidak ada pilihan bagi seorang muslim kecuali dia harus menjadi orang yang berilmu, apalagi mencari ilmu hukumnya wajib, fardu ain di dalam hal-hal yang wajib. Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Wajib tiap muslim mencari ilmu. Ini ilmu yang menjadikan ibadahnya sah. Salatnya supaya sah, dia wajib belajar ilmu fikih. Supaya dia cara wudunya benar, belajar ilmu wudu yang benar. Cara dia salat supaya sah, tidak terkena najis, harus paham bab najis. Ya, kalau perempuan harus paham bab haid, nifas, istihadah dan seterusnya. Itu fardu ain di dalam hal-hal yang menjadi syarat sahnya ibadah. Ya, kalau sudah selesai yang fardu ain, maka selebihnya adalah fardu kifayah. Yaitu harus ada di setiap masafatul adwa orang yang menjadi rujukan bertanya masalah hukum. Masafatul adwa, ma hiya masafatul adwa? يقول سيدنا الحبيب زين مسافة العدوى إذا خرج الإنسان من بيته صباحا يرجع إلى بيته مساء. Sekiranya orang keluar dari rumahnya ke suatu tempat untuk bertanya tentang hukum kepada orang alim tadi, ya, selesai tanya masalah hukum, dia balik ke rumahnya masih bisa menemui maghrib atau isya di rumahnya, tidak harus nginep di sana. Di dalam masafatul adwa ini harus ada satu orang alim yang dia menjadi referensi untuk pertanyaan hukum. Ada orang mau tanya masalah haid, ada kiai di situ. Ada orang mau tanya masalah warisan, faraid, ada ulama di situ. Ada yang mau nikah, ini walinya siapa ini, enggak jelas. Ada, apakah ini akhun syakik atau akhun li'aum, apa akhun li'ab? Nah, harus tanya sama ulama. Ada ulama di situ. Masafatul adwa, harus ada ulama yang menjadi rujukan. Apabila di masafatul adwa tadi tidak ada ulama satupun, maka semua orang, apa yang telah kalian perbuat untuk agamaku? Apa yang kalian sumbangsihkan untuk sunnahku? Saufatus alun amam Allah. Kalian dan kita semua akan ditanya oleh Allah. Karena ini adalah warisan Nabi SAW. Ya, taraktu fikum amrain, in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada, kitabullah wa sunnati. Harus dari kita masing-masing menjadikan dirinya adalah orang yang melaksanakan fardu kifayah di daerahnya masing-masing. Ya, oh di daerah saya ini belum ada ulama yang alim dalam ilmu fikih, saya orangnya. Ya, tak? Harus begitu. Jangan kita merasa nggak ada tanggung jawab. Ya, kalau gubernur mati, yang ganti antri. Kalau camat mati, yang ganti sudah berdiri antri. Lurah mati, langsung besok diganti lurah yang lain bisa. Ya. Tapi kalau ulama meninggal dunia, siapa penggantinya? Idza matal alim thaluma fil islami thulmah wa la yasudduhu illa alimun mithluh. Kalau ada orang alim meninggal dunia, seperti rumah itu ada lubangnya, temboknya ada lubangnya. Rumah temboknya lubang karena ada yang meninggal dunia atau ulama. Gimana bisa nutup lubang tadi? Harus ada orang alim yang seperti orang alim itu. Kalau enggak ya nggak bisa. Masih kelihatan lubang tuh. Bagaimana kita generasi muda seperti kalian? Tanggung jawab kita kepada Allah SWT. Dikasih Allah nikmat puasa muda. Ya, apa yang kurang dari Allah untuk kalian? Apa yang kurang dari Allah untuk kalian? Sehat dikasih, keselamatan dikasih,
akal sehat, at-ta'am wasyarab wal maskan, makan, tidur, tempat, pakaian, sandang, pangan terpenuhi, apa yang kurang? Ya, dengan semua kenikmatan ini kita akan ditanya oleh Allah bagaimana andil kita kepada amanah yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakata, ya, harus ada tanggung jawab kepada amanah besar ini, dan kalian bisa menjadi salah satu orang yang membawa amanah dan obor syariat ini di tempat kalian masing-masing. Ya, tidak ada lain kecuali dengan ilmu tadi. Ya, karena ilmu adalah sumber segala kebaikan. Ya, ilmu adalah sumber segala kemuliaan. Nah, harus orang menghindarkan diri dari kebodohan, karena kebodohan itu adalah kegelapan. Kebodohan itu adalah kematian. Wa fil jahli, qala syair, wa fil jahli qabla al mauti mautun li ahlihi wa adsaduhum qabla al quburi kuburu wa inna imra'an lam yuhyi bil ilmi qalbahu wa inna imra'an lam yuhyi bil ilmi mayyitun wa laysa lahu hatta nusuri nuzuru. Ya, orang itu kalau nggak punya ilmu, dia bodoh, belum mati dia sudah dianggap mati sudah. Wa fil jahli qabla al mauti mautun li ahli. Hidup gentayangan kesana kesini tapi nggak ada manfaatnya, hidupnya nggak ada gunanya, seperti orang sudah mati. Kenapa? Karena jahil, bodoh. Nah, ya, jasadnya itu sebelum dikubur sudah seperti terkubur dia. Ya, dan orang itu kalau dia tidak bisa menghidupkan dirinya dengan ilmu, maka dia hakikatnya mati sudah selama-lamanya. Walaysa lahu hatturi nusyuru. Ya, karena itu dalam riwayat apa? Ma'ubidallahu bi syai'in afdhala minal ilm wa ma'usiyallahu bi syai'in akbaha minal jahl. Allah itu tidak pernah dimaksiati dengan dosa melebihi dosa kebodohan. Jadi dosa yang paling hebat dilaksanakan manusia kepada Allah itu kebodohan tentang agama. Paling besarnya maksiat itu. Ya, kenapa? Karena kebodohan tentang agama ini menjadi cikal bakal semua kerusakan. Orang bisa kehilangan iman karena bodoh. Orang bisa mensyirikkan Allah karena bodoh. Ya. Dan tidaklah ibadah itu dilakukan oleh seorang manusia kepada Allah yang melebihi ibadah ilmu. Ma'ubidallahu bi syai'in afdhala minal ilm. Tidak ada ibadah kepada Allah yang melebihi ibadah apa? Ilmu. Ya. Alaikum bil jid wal istihad. Harus semangat orang, jangan kita dikasih waktu muda nanti nyesel kalau nggak digunakan tuh. Ya, harus ya menggunakan masa muda untuk mencari ilmu. Ya, wa man lam yadhuq murrad ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi wa man fatahu ta'lim waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Kalau ada anak muda umur 15 tahun sampai 25 tahun nggak sibuk ngaji, nggak sibuk belajar, nggak sibuk buka kitab, nggak sibuk ngapain pelajaran, nggak sibuk ngapain hadis, nggak sibuk mutolaah fikih nahwu sharaf, udah nanti siap-siap takbir 4 takbir, udah jadi jenazah, masa depannya udah mati itu. Nah, kalau ya, wa man fatahu ta'lim waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Ya, itu kan ada satu sahib yang sama ente deket, dia lagi malas, dia lagi tidur, ya, ente bilang usolli ala hadil janazah, Allahu akbar, salli alaih, ya, anggap dia karena kemalasannya dia akan mati jiwanya, mati masa depannya. Tapi kalau anak muda itu di masa umur 15 sampai 25 nih, unfuanus syabab, mana cemerlangnya, unfuannya ini ibtida'us syabab, ya, 15 sampai 25 ini waktu yang paling mahal.
Kalau di umur itu ada pemuda sibuk dengan ilmu, sibuk dengan menghafal Quran atau fan-fan yang dia pilih, ya sibuk berkhidmah kepada ulama, sibuk dengan membaca kitab, menulis, mutolaah, diskusi, ya, fabasyir, beritakan gembira, dia akan menjadi orang yang hebat di masa depannya, akan menjadi rujukan di masa depannya nanti, ya. Karena sudah hukumnya begitu. Di jalur ilmu ini kalian bukan orang pertama. Kamu kira orang pertama kalian tuh? Di sebelum kalian dan sebelum kita itu sudah jutaan orang menempuh jalan ini dengan segala resiko dan rasa pengorbanan. Ya, mereka yang sudah berkorban dalam jalur mencari ilmu itu sudah jutaan orang dan mereka mulia semua. Masa kita nggak yakin? Kok bodoh sekali kita kalau nggak yakin itu. Jutaan orang, generasi demi generasi sudah menjadi bukti bahwa orang yang mulia di setiap zaman itu orang-orang yang berilmu, dan mereka mencari ilmu itu dengan susah payah. Ketika mencarinya dengan tirakat, dengan riyadhah, dengan pengorbanan waktu, umur, harta, keluarga, tapi mereka mulia. Ini jalur yang sudah dilampaui lalui oleh jutaan orang zaman demi zaman. Karena kita tinggal ngikutin aja tuh. Kalau ada orang yang ragu, berarti ada error dia punya pikiran tuh. Bagaimana kamu ragu jalur yang sudah ditempuh oleh Al-Anbiya? Nabi menempuh jalan ini, dan mereka mulia. Sahabat menempuh jalan ini, mereka mulia. Tabi'in menempuh jalan ini, mereka mulia. Tabi'ut tabi'in sampai wali songo, sampai zaman guru-guru kita, mereka itu menempuh kemuliaan jalan ini, dan mereka mulia. Kalau kita ragu, subhanaka hadza buhtanun azim, itu adalah kedustaan yang besar kalau kamu meragukan jalur kemuliaan ilmu, ya. Maka harus kita menempuh seperti yang mereka tempuh, ya, meniru orang-orang tua kita, ya, dan jangan kita melenceng dari jalur mereka, ya. Yaqulu syair, lasna wa in ahsabuna karumat yauman 'alal ahsabi nattakilu nabni kama kanat awailuna tabni wa naf'al mithla ma fa'alu ya, kami bukan orang-orang yang membangga-banggakan orang tua dan leluhur kami, walaupun leluhur kami orang-orang mulia. Kami kepingin meniru amal mereka dan kami membangun seperti mereka yang telah membangun, ya, begitu, ya. Harus orang memiliki semangat. Kemudian tadi Habib Ali mengasih nasihat penting. Orang yang mencari ilmu harus dia mengikuti cara-cara ulama. Apa itu cara ulama? Mencari ilmu dimulai dari kitab-kitab kecil, mukhtasarat, nahwu, jurumiyah dulu, fikih, atau Fathul Qorib, Matan Nabi Suja', tasawuf, kitab-kitab kecil seperti Bidatul Hidayah, ini kecil dulu, ya, sehingga nanti apabila kamu sudah matang kitab-kitab kecil itu, meningkat kitab yang atasnya lagi. Dalam ilmu nahwu nanti kitab Mutamimah, nanti dalam ilmu fikih mungkin Yaqutun Nafis atau Matul Mu'in atau Umdatus Salik, ya, atau Zubat. Dalam tasawuf nanti kitab yang lebih tinggi, kitab Nasaih Diniyah, Al-Imamul Haddad, ya. Terus begitu menanjak pelan-pelan. Kenapa? Karena manusia itu dia akan sukses kalau mengikuti tangga kesuksesan yang pelan-pelan. Dia tarakka, syai'an fa syai'a. Ya. Kalau langsung dia tuh diberikan banyak, maka yang hilang lebih banyak daripada yang dia tangkap. Ya, sedikit menghafal sedikit, menjaga paham sedikit, diuji, nanti dipaham lagi, diuji terus sampai dia punya ilmu tersimpan dalam hatinya, dia menghafal. Syai'an fa syai'an. Karena manusia itu dijadikan oleh Allah makhluk yang berproses. Ya, kita dari mulai bayi berproses sampai nanti puncaknya umur 40 tahun. Begitu juga thalabul ilm, sedikit kitab-kitab kecil dulu sampai nanti
kitab-kitab yang sedang, nanti baru ngaji kitab yang besar-besar, tertib. Ya, kalau langsung besar-besar, maka dia akan kecapean, akan repot, akan bingung dan nggak paham, karena dia belum saatnya. Ya, seperti anak kecil baca buku-buku anak kuliah, ya bingung, bukan kelasnya. Ya, laisa fi zamanih wa laisa fi awanih. Nah, mengikuti tadi arahan dari gurunya, misalnya, ya, baca kitab ini, baca kitab ini. Ya. Dan jangan lupa di dalam mencari ilmu tadi harus kita menjaga adab kita dan niat kita di dalam thalabul ilm. Karena apa? Karena ilmu itu diperlukan di dalamnya tekad dan niat yang bulat. Idza sahhatin niyah balaghatil umniyah. An-niyah matiyah. Niat itu adalah kendaraan yang terbaik. Kalau orang sudah niatnya benar, pasti dia akan sampai pada tujuan. Sampai pada tujuan. Nah,